Dan insya Allah kita akan membahas materi momentum atas permintaan dari para jamaah sekalian, yaitu membahas tentang masalah bulan Rajab, keutamaan bulan Rajab, dan amalan di bulan Rajab. Mungkin nanti akan kita sampaikan secara berseri. Ini saya anggap sebagai sesi 1, dan nanti akan ada sesi berikutnya sampai pada titik bulan Ramadan. So, kita bahas bulan Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai ketemu Rajab lagi ya. Di kajiannya ganti tema fikih bulan-bulan dalam kalender Hijriyah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan yang ada dalam kalender Hijriyah, Allah hafal semua ya. Coba diurutkan. Yang pertama Muharram, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Nek bahasa Jawa apal ya? Kalau pakai bahasa resminya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula. Nyebutnya Ula ya. Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baik. Dari 12 bulan ini Allah memberikan kepada kita musim beramal yang lebih panjang. Musim beramal yang lebih panjang itu dimulai dari Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadinya ada 7. Disebut sebagai musim beramal dalam arti itu adalah bulan yang punya nilai keistimewaan. Sehingga di bulan itu banyak masyarakat yang beramal. Dari sini kita bisa melihat bahwa peran kita, sesi kita dalam beribadah kepada Allah itu lebih dominan dibandingkan sesi yang di situ tidak ada penekanan amal. Mulai dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, atau mulai dari Safar ya. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Ini mungkin kita jarang melakukan puasa sunnah dan amal-amal sunnah yang lainnya. Tapi ketika sudah masuk Rajab, kaum muslimin melakukan ibadah dan puasa sunnah. Baik. Selanjutnya kita akan fokus melihat bulan Rajab terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengenai asal penamaan. Apa makna dari bulan Rajab? Nama Rajab ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah, nama ini sudah ada. Kapan ada pertama? Wallahu alam. Apakah dulu sebelum Nabi SAW diutus atau sebelum beliau lahir sudah ada? Bisa jadi. Karena yang jelas nama ini sudah menjadi nama yang ma'ruf di kalangan masyarakat jahiliyah. Rajab berasal dari kata Rajaba yurajjibu. Rajaba yurajjibu yang artinya mengagungkan. Berarti bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan. Bulan ini dinamakan Rajab. Bulan ini dinamakan Rajab karena bulan ini diagungkan oleh masyarakat Arab. Maka jadilah bulan Rajab karena dimuliakan oleh masyarakat Arab. Dan itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sebelum Nabi SAW diutus, masyarakat Arab sudah memuliakan bulan Rajab. Demikian keterangan Al-Asma'i, salah satu di antara ahli bahasa, bagaimana kutipan dalam kitab Lataiful Ma'arif
Lataiful Ma'arif ini ditulis oleh Ibnu Rajab. Dan buku ini khusus membahas tentang amalan-amalan sepanjang 1 tahun berdasarkan bulan-bulan Hijriyah. Sehingga di Lataiful Ma'arif dimulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah, amalan apa saja yang dianjurkan ketika itu dijelaskan di kitab Lataiful Ma'arif. Berikutnya kita akan melihat tentang keutamaan bulan Rajab. Ada banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab, dan dominan itu hadis palsu. Dan di sini saya menyebutkan yang sahih. Ada 2. Yang satu nanti kita bacakan di sini, yang satunya disebutkan dalam riwayat yang lain. Keutamaan bulan Rajab yang disebutkan dalam hadis yang sahih adalah bahwasanya bulan ini termasuk salah satu di antara 4 bulan haram. Ada bulan yang disebut dengan bulan haram. Haram artinya apa? Suci. 4 bulan haram berarti dia salah satu di antara 4 bulan suci. Keberadaan bulan haram yang jumlahnya 4 itu disebutkan di surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, di ketetapan Allah. Dalam ketetapan Allah. Kapan ketetapan itu dibuat? Yauma khalaqas samawati wal ard, saat Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan perputaran waktu selama 1 tahun ada 12 bulan. Dan 1 bulan kurang lebih antara 29 sampai 30 hari. Berarti Masya Allah. Ketika Allah ciptakan, ternyata sudah Allah kondisikan bagaimana peredaran waktu itu berjalan bagi kehidupan manusia di muka bumi. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu, ha di sini refer to, bahasa Inggris ya. Ha di sini kembali kepada asyuhur. Minasyuhur, di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, 4 bulan haram, 4 bulan suci. Dzalikad dinul qayyim, itulah ajaran yang lurus. Kenapa Allah tegaskan itulah ajaran yang lurus? Karena ada sebagian yang punya anggapan berbeda. Sebagian di antara masyarakat Arab itu punya keyakinan jumlah bulan dalam 1 tahun itu 10. Mereka membuat bulan sendiri. Dan itu umum. Jumlah bulan cuma 10. Harusnya berapa? 12. Dan informasi yang pernah saya dapatkan, bagian Kristen Ortodoks yang ada di Eropa itu masih meyakini jumlah bulan 10, bukan 12. Sehingga ini adalah keyakinan yang salah, karena Allah menciptakan langit dan bumi, Dia sendiri yang menetapkan bahwa dalam 1 tahun jumlah bulannya ada 12. Maka kalian jangan membuat perhitungan sendiri yang nanti pasti tidak benar. Nah, ada kalender Jawa ya. Kalender Jawa, mungkin kalender ini tidak banyak orang yang tahu. Kalender Jawa itu jumlah bulannya berapa? 10 kalau nggak salah. Kalender dari Jawa Timur mana? Dulu,
Dura punya kalender sendiri. Kayak yang kalender kejawen. Kayak tahun itu loh. Ehe. Tanya ehe. Tahun ehe. Saya pernah baca itu tahun ehe. Kita kan nggak ngerti ya. Orang Jawa sudah kehilangan daya seperti ini. Dan seingat saya itu 10 ya Pak. Bulannya. Baik. Ini salah satu di antara contoh keyakinan yang keliru. Karena bulan itu ada 12. Makanya salah ngitung bulan itu disebut oleh Allah Ta'ala sebagai ajaran yang nggak lurus. Bulan yang lurus itu jumlahnya ada 12. Dzalika dinul qayyim. Itulah ajaran agama yang lurus. Nah, 4 bulan haram itu apa saja? Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau bersabda, "Inna zamana qad istadara." Sesungguhnya waktu ini berputar. Kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sebagaimana perputaran asalnya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi perputaran matahari dan bulan, perputaran bumi dari sejak diciptakan sampai sekarang itu nggak berubah. Kata Nabi SAW, zaman itu berputar kahayatihi, sebagaimana kondisi awalnya saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ini salah satu di antara bukti Allah menjaga langit dan bumi. Allah Ta'ala menjaganya. Ya, benda-benda langit dijaga oleh Allah, bumi juga dijaga oleh Allah. Jadilah keserasian dalam perputaran yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wasyamsu wal qamaru usban. Matahari dan bulan itu beredar dengan perhitungan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, as-sanatu ithna asyara syahron. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut. Yang beliau sebutkan 3 bulan yang berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab syahru mudhar. Dan Rajab bulannya mudhar. Kenapa disebut Rajab bulannya mudhar? Ada satu suku namanya suku Mudhar. Ini suku sangat memuliakan bulan Rajab. Sampai akhirnya bulan Rajab itu dinisbahkan kepada suku ini. Maka disebutlah Rajab Bani Mudhar. Karena Bani Mudhar sangat memuliakan bulan Rajab. Dan ada yang mengatakan kenapa disebut dengan Rajab suku Mudhar? Untuk membedakan dengan Bani Robi'ah. Jadi di zaman jahiliyah, belum Nabi SAW diutus, ada Bani Mudhar. Ini memuliakan Rajab. Dan ada Bani Robi'ah. Ini memuliakan Ramadan. Bentuk memuliakan yang mereka lakukan adalah di bulan itu mereka anti perang, kemudian banyak melakukan ritual ibadah dan aneka kegiatan-kegiatan keagamaan. Mereka anti perang. Kemudian banyak melakukan ritual ibadah. Termasuk diantaranya banyak berdoa. Dan ada yang menyebutkan bahwa suku-suku Arab ketika Rajab itu libur perang, tapi mereka berdoa.
meminta kepada Allah untuk membinasakan suku yang lain yang jadi musuhnya. Tidak perang senjata, tapi isinya doa, ya Allah binasakanlah suku A, binasakanlah suku B, binasakanlah suku C. Sehingga bulan ini dipakai untuk banyak berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa Rajab syahru Mudhar, dan Rajab bulannya Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Baik. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga berdasarkan hadis ini, maka kita mendapatkan pelajaran bahwa bulan Rajab itu istimewa dengan alasan karena bulan ini adalah bulan haram, bulan suci. Jadi dia menjadi bulan yang kita baru berbicara tentang istimewanya, belum berbicara tentang amaliyahnya, belum berbicara tentang praktek ibadahnya. Maka saya lanjutkan dulu berkaitan dengan ini. Bulan Rajab dalam pandangan masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah sangat menghormati bulan Rajab. Dan tadi berkali-kali kita sampaikan bahwa pemujaan atau ritual ibadah di dalam bulan Rajab itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ini terlihat dari banyaknya ritual ibadah di bulan ini. Di antaranya adalah menyembelih binatang yang disebut dengan atirah. Disebut dengan atirah. Tulisan Arabnya seperti ini. Atirah. Kegiatan menyembelih binatang di bulan Rajab disebut atirah atau disebut juga dengan Rajabiyah. Rejepan. Kita kan tidak punya ya. Punyanya ruahan. Dulu orang jahiliyah punya kegiatan ritual namanya atirah atau rejepan. Rajabiyah. Mereka persembahkan sembelihannya untuk sesembahan mereka. Mereka juga rajin berpuasa di bulan Rajab, kemudian diakhiri dengan menyembelih atirah. Masyarakat jahiliyah juga melarang keras adanya peperangan yang terjadi bertepatan di bulan Rajab. Nah, kalau bulan Rajab, data itu selama 1 bulan. Tidak boleh ada gangguan apapun, tidak boleh ada perang apapun, muliakan bulan ini semulia mungkin. Ya, ini setelah Rajab bulan apa Pak? Setelah Rajab bulan Sya'ban. Sya'ban itu kan tulisannya kayak gini ya. Sya'ban. Tulisan Arabnya seperti ini. Kenapa disebut Sya'ban? Dari kata tasya'aba. Ya tasya'abu. Tasya'aba ya tasya'abu. Disebut Sya'ban dari kata tasya'aba ya tasya'abu yang artinya berpencar atau bercabang. Kenapa disebut sebagai bulan Sya'ban? Karena mereka berpencar perang. Mereka berpencar untuk perang. Untuk mencari musuh. Maka dalam waktu 1 bulan mereka puasa perang. Begitu Sya'ban muncul, langsung nyebar kemana-mana. Untuk menyerang suku ini, dan seterusnya. Itulah situasi masyarakat jahiliyah ketika itu. Dan ada yang mengatakan mereka berpencar karena mereka ingin nyari air.
Karena akan memasuki bulan Ramadan, dikata Romdo yang artinya panas. Maka sebelum datang bulan Ramadan, mereka berpencar mencari air. Ini hubungan antara Sya'ban dengan bulan Rajab. Sekarang kita lanjutkan. Nabi SAW melarang praktek atirah. Sehingga ketika dulu ini jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah, begitu Islam datang, sempat dilestarikan, tapi kemudian dihilangkan. Kok bisa Pak dilestarikan? Coba kita lihat hadis. Ada sebuah hadis tentang atirah dan rajabiyah. Hal tadruna mal atirah? Pernah? Ada sebuah hadis tentang hadisnya bunyinya berikut. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dari Mikhnaf bin Sulaim. Beliau menceritakan, kunna wuqufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Fasami'tuhu yaqul, lalu beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin, masing-masing keluarga di setiap tahun harus menyembelih dan melakukan atirah. Hal tadruna mal atirah? Tahukah kamu apa itu atirah? Yallati tusammunaha, itulah sembelian yang kalian namakan dengan ar-rajabiyah, sembelian bulan Rajab. Ya, ini praktek yang ada di masa jahiliyah, di mana orang jahiliyah menyebutnya dengan rajabiyah atau dengan atirah. Dan kemudian praktek seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la far'a wala atirah. Tidak boleh ada far', tidak boleh ada atirah. Apa itu far'u? Far' adalah anak unta pertama. Anak unta pertama yang dipersembahkan. Persembahkan berhala. Maka dia disembelih untuk berhala. Anak unta yang lahir pertama, misalnya ada unta perawan ya, dan kawin, keluar anak pertama, kok laki-laki, itu namanya far'. Maka dia disembelih untuk persembahan kepada berhala. Itulah salah satu di antara bentuk agungan orang-orang musyrikin terhadap berhala. Baik. Sehingga atirah ini adalah tradisi jahiliyah yang sempat dilestarikan dalam Islam dan setelah itu dilarang oleh Nabi SAW. Selanjutnya kita lihat sikap para sahabat. Dulu masyarakat jahiliyah memilih bulan Rajab untuk mendoakan orang yang mendolimi mereka. Dan biasanya doa itu dikabulkan. Biasanya doa itu dikabulkan. Hal ini pernah disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memberikan komentar. Sungguhnya Allah memberlakukan hal itu kepada mereka
untuk menjauhkan hubungan antara satu suku dengan suku yang lain. Saling menyerang tapi serangan dalam bentuk doa, kuat-kuatan doa. Yang menyerang A menyerang B menyerang C, D menyerang D menyerang ini, kuat-kuatan. Dan dengan demikian, maka posisi mereka saling menyudutkan, saling menyerang, dan mereka tidak akur. Dan itulah kondisi orang-orang musyrikin. Mereka tidak punya ukhuwah karena iman yang sama. Tapi adanya adalah persaudaraan karena punya musuh bersama. Common enemy. Karena punya musuh bersama, ini apa? Pokoknya yang penting nggak Islam. Nggak Islam adalah musuh bersama. Akhirnya dari aneka latar belakang agama yang nyerangnya bareng. Ya, Islam mengatakan al-kufru dinun wahid. Kekufuran itu satu agama. Meskipun aslinya berbeda-beda. Tapi dalam tubuh mereka sendiri itu aslinya berperang. Gak akur. Tadi saat sholat subuh kita mendengarkan imam membaca surat apa, Pak? Surat As-Saff. Surat As-Saff. Di surat As-Saff Allah bercerita tentang apa itu? Tentang pengusiran Bani Nadir. Bani Nadir itu Yahudi. Di mana dia diusir oleh Allah Ta'ala karena Bani Nadir telah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW. Bahkan mau berkali-kali membunuh, ada upaya untuk membunuh Nabi SAW, tapi gagal. Sehingga di surat As-Saff Allah menyebutkan tentang bagaimana Bani Nadir mau diusir. Diusir oleh kaum muslim. Orang munafik datang dan mereka menawarkan diri. Kalau kalian nanti dikeluarkan, lanakhrujunna ma'akum wala in qutiltum lanansurannakum Allahu yashhadu innahum lakadzibun. Kalau kalian nanti diusir, aku akan keluar bareng kalian. Kalau kalian diperangi, aku akan berperang bersama kalian. Allah katakan, Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi, munafik itu pendusta. Mereka pasti akan berdusta. Kemudian tentang sifat Yahudi, la yuqatilunakum illa fi quram muhassanatin, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw mi wara'i judur ba'suhum bainahum syadid. Mereka tidak akan berperang melawan kalian wahai kaum muslimin dengan head to head, itu enggak berani. Tapi ketika mereka berperang, mi wara'i judur, dari balik tembok, dari balik benteng, depan-depan gini enggak berani. Dia ditantang carok gitu. Karena dia enggak punya nyali untuk berhadapan-hadapan seperti ini. Apalagi perang badik. Enggak berani ya. Beraninya gimana? Di balik tembok atau di balik benteng. Itu berani. Terus panah-panahan. Kemudian Allah katakan, ba'suhum bainahum syadid. Sengketa di antara mereka itu kuat. Sehingga antara satu Yahudi dengan Yahudi yang lain tak akur. Bahkan saling berantem. Kemudian Allah katakan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum kata. Kalian menyangka mereka bersatu, tapi aslinya hatinya berbeda. Hatinya bercerai-berai. Dan realitas seperti ini bisa kita lihat ya. Ya, meskipun banyak sekali negara-negara Eropa yang kita lihat lebih kaya dan seterusnya, tapi sengketa di negara-negara ini cukup dominan. Saling ini, saling itu dan seterusnya.
Cuman mereka karena sadar diri, mereka buat undang-undang dan hukum yang sangat ketat. Padahal aslinya mereka itu nggak akur, terutama antara orang ateis dan orang beragama. Banyak sekali warga di Eropa, Amerika, ateis, nggak suka dengan orang beragama, dan sebaliknya. Baik. Ini sebagai pembenaran dari firman Allah Ta'ala, ba'suhum bainahum adid. Bahkan antara satu sekte dengan sekte yang lain, Yahudi sekte A, Yahudi sekte B, itu tidak bisa akur. Tahsabuhum jami'an, kalian menyangka mereka itu bersatu, wa qulubuhum syatta, padahal aslinya hati mereka itu bercerai-berai. Disitulah kita bisa lihat bahwa terkadang permusuhan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah di masa bulan Rajab dengan cara saling mendoakan keburukan. Dan disebutkan dalam riwayat dari Harsyah Ibnul Har. Beliau mengatakan, Ra'aitu Umar radhiyallahu anhu yadribu akufan nasi fi Rajabin hatta yada'uha fil jifan. Aku melihat Umar radhiyallahu anhu, beliau memukul tangan masyarakat fi Rajabin, di bulan Rajab, hatta yada'uha fil jifan, kemudian beliau menyuruh mereka untuk tangannya diletakkan di wadah. Wa yaqul, dan Umar mengatakan, kulu, makan. Puasanya suruh batalin. Tidak ada orang puasa bulan Rajab ketemu Umar, dipukuli tangannya, seret. Ini wadah, makan sekarang. Kemudian beliau mengatakan, fa innama huwa syahrun kana yu'adzimuhu ahlul jahiliyah. Ini adalah bulan yang dulu dimuliakan oleh penduduk. Kalian jangan ikut. Dengan cara memperbanyak dan hampir puasa 1 bulan Rajab. Itu oleh Amirul Mukminin diperintahkan untuk dibatalkan. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Ibnu Abi. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini materi yang bisa saya siapkan, dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang beberapa amalan dan hadis dhaif atau hadis palsu di sepanjang hanya cukup banyak, kita sebagai pengantar ini dulu. Baik, mungkin itu sebagai pengantar dari kami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.